Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang sebenarnya adalah takut kepada Allah, berarti menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari raya Idul Fitri baru mendapatkan 9 hari. Alhamdulillah kita sekalian ini bisa menyelesaikan ibadah puasa lengkap 1 bulan 30 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niatan, tujuan, dasar panggilan iman, wahtisaban mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, orang itu diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Mudah-mudahan kita semuanya itu menjadi manusia yang bersih dari dosa, sehingga kita termasuk di bulan ini, termasuk bulan Syawal, bulan yang yang bulan Syawal ini merupakan artinya adalah meningkat. Semestinya di bulan Syawal ini ibadah kita adalah meningkat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita berlatih menahan diri, menahan nafsu, menahan makan, menahan minum, menahan segala-galanya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai ibadah puasa berarti hari raya Idul Fitri. Idul Fitri ini kembali suci. Kita tidak punya dosa sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan penuh kita ini melakukan latihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya yang harus dihadapi adalah bulan Syawal kebelakang ini. Kenapa? Karena harus melawan syaitan, harus melawan hawa nafsu. Karena sebelumnya ini sudah dilatih. Yang namanya syaitan ini dibelenggu, yang namanya syaitan ini dirantai, yang namanya syaitan sudah tidak bisa bergerak dan sebagainya. Sekarang inilah syaitan sudah dilepas kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bulan Syawal ini harus ada peningkatan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini merasa tertipu karena kita sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
dosa-dosa yang lalu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sekarang ini tambah mulai dari nol lagi? Jangan. Ini hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Kita sebagai orang yang muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibaratkan kita ini latihan 1 bulan lamanya ini, taubahnya ibaratkan ulat. Ulat yang sebelumnya semuanya orang itu takut dengan kita, karena kita ini kayak ulat dan sebagainya, menjijikkan dan menakutkan. Akan tetapi 1 bulan lamanya kita ini bertapa, kita ini berteduh, kita ini tidak melakukan tidak melakukan kejahatan dan sebagainya, hanya melakukan ibadah kepada Allah, taqarruban ila Allah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulat yang asalnya menjijikkan, menakutkan karena berbulu dan sebagainya, bisa gatal dan sebagainya, ia akan keluar hari ini, termasuk hari raya ini, seperti halnya yang namanya kupu-kupu. Indahnya luar biasa. Kenapa? Karena ia sudah bertapa di dalam rumahnya dan sebagainya, yang sebelumnya menjijikkan dan menakutkan. Hari raya adalah bagaikan itu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kita bagaikan ulat yang sebelumnya menakutkan, tetapi setelah bertapa 1 bulan lamanya ini mendekatkan diri kepada Allah, hari raya kita menjadi orang yang Idul Fitri. Makanya kita ini masih pantas kiranya menyampaikan doa satu sama lain ini, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya kirim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita selama 1 bulan. Amin Allahumma amin. Kemudian diikuti dengan doa kita yang sudah terbiasa, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita sekalian ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal 'aidin, kelompoknya orang yang kembali suci, kembali bersih, kembali tidak punya dosa dan sebagainya. Kemudian masuk kelompoknya al-faizin, orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kalau kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa, segala perbuatan yang memang sebelumnya kita ini perintahnya Allah tidak melakukannya, kemudian larangannya kita melakukannya, setelah di bulan Ramadan, berarti hari raya ini kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Namun dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa yang berkaitan dengan Allah. Adapun dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, barangkali inilah yang dikatakan at-taqwa, yang dikatakan muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang mau berinfak, memberikan sedekahnya fis-sarra di waktu kaya, wad-dharra waktu miskin, waktu susah, waktu bahagia. Silakan mengeluarkan hartanya, ini adalah orang yang muttaqin. Berarti kalau kaya memberikan harta yang banyak, kalau miskin sedikit sesuai dengan kemampuannya, itu adalah muttaqin. Muttaqin selanjutnya, selain biasa kita memberikan derma, sedekah kepada tetangga, fakir miskin dan sebagainya, wal kadhiminal ghaidh, kita harus orang-orang yang bisa menahan diri, menahan amarah, menahan emosi. Itu adalah muttaqin. Selain muttaqin itu adalah orang-orang yang bisa menahan amarah, bisa menahan emosi dan sebagainya. Wal 'afina 'anil nas, orang itu harus siap memberikan ampunan kepada semua orang. Orang yang baik, yang muttaqin itu adalah orang yang bisa memberikan ampunan kepada semua orang, khususnya adalah di hari raya Idul Fitri. Inilah tempatnya. Selain daripada itu, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Marilah kita ini biasakan menahan amarah, menahan nafsu, menahan emosi, kemudian biasakan memberikan maaf kepada orang lain, karena tak satu pun orang itu terlepas daripada dosa. Semuanya manusia mempunyai dosa. Kata baginda Rasul, kullu bani Adam khata'un, semuanya manusia itu pasti banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Namun orang yang banyak melakukan kesalahan itu bukan berarti sekarang ini orang yang paling jahat,
orang yang jelek, tidak. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaiknya orang yang mempunyai banyak kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat, yang mau kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Suatu saat seorang lelaki datang kepada baginda Rasul. Ia bertanya dan minta kepada Rasul, "Ya Rasul, ausini, tolong wasiatkan kami ini Rasul, tolong kami ini berikan nasihat-nasihat Rasul." Apa nasihat Rasul itu? Singkat sekali, la taghdab, kamu jangan emosi. Kemudian Rasul, kami minta nasihat lagi Rasul yang kedua. Rasul menambah nasihatnya, akan tetapi sama, la taghdab, jangan emosi. Kemudian minta yang ketiga, Rasul juga mengatakan dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan marah, jangan emosi. Karena kalau sudah emosi ini, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, semuanya akan menjadi rusak. Makanya sekarang ini seorang hakim tidak boleh memberikan keputusan kalau ia dalam keadaan emosi, karena keputusannya akan keluar dari hal-hal yang memang tidak benar, karena semuanya itu adalah syaitan. Kalau hal yang semacam demikian, emosi ini harus ditahan. Apa sekarang ini dampaknya? Kalau orang ini bisa menahan emosi, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kaffa ghadabahu, kaffallahu anhu adzabahu." Barang siapa yang bisa menahan emosinya di dunia, Allah Ta'ala tahan siksanya di alam akhirat. Kalau kita ini bisa menahan emosi kepada orang lain, Allah Ta'ala menahan kita yang akan disiksa ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat. Kemudian, kenapa? Kata baginda Rasul, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda bil ma'." Apabila salah seorang di antara kamu itu emosi, marah dan sebagainya, silakan Anda berwudu dengan air. Kenapa harus berwudu? Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i, karena yang namanya emosi itu datangnya dari api. Sedangkan dari api berarti dari api neraka. Sedangkan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maksudnya air wudu. Ada yang mengatakan sekarang ini yang namanya marah itu datang dari syaitan. Sedangkan syaitan ini diciptakan daripada api. Sedangkan api bisa dipadamkan dengan air. Jadi kalau orang itu sudah emosi, marah dan sebagainya, mata akan merah. Kalau sudah merah itu berarti sudah kemasukan syaitan. Sedangkan syaitan Allah Ta'ala ciptakan dari api. Berarti kalau kita ini marah, marilah berwudu. Tidak bisa berhenti sampai di berwudu itu saja. Marilah kita ini melakukan sholat. Sholat belum berhenti yang namanya emosi. Kita ambil baca Al-Quran, baca dengan tadabbur, bitadabburil ma'ani, dengan mengangan-angan arti daripada Al-Quran itu. Insya Allah lunak, lembut dan lain sebagainya. Malah kata Sayyidina Ali, as'abul a'mali arba'atun, pekerjaan yang paling sulit dilakukan, katanya Sayyidina Ali, adalah al-afu indal ghadab, memberikan maaf di waktu marah. Kalau kita ini bermaaf-maafan, tidak ada rasa marah dan sebagainya, ceria, bahagia, semuanya kita sekarang bermaaf-maafan biasa. Akan tetapi yang paling sulit ini sedang marah, memberikan maaf kepada orang lain, ini yang paling mahal harganya. Ini yang paling banyak pahalanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan kata Rasulullah, "Man afa indal qudrah afallahu yaumal usr atau yaumal qasr." Barang siapa sekarang memberikan ampunan kepada orang lain, memberikan ampunan kepada orang lain indal qudrah, di waktu yang berkuasa, dirinya gemuk, dirinya kuat, dirinya kaya, mau melakukan apa saja kepada orang yang ia marahi itu, ia tentunya berkuasa, tidak akan melawan orang itu. Akan tetapi sekarang memberikan maaf kepada orang itu, apa imbasnya, manfaatnya? Afallahu anhu yaumal hasr. Di waktu kesedihan, di waktu penyesalan, berarti besok pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada dia. Malahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudil afwa, ambillah ampunan,
Maksudnya ambillah ampunan ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan ampunan kepada orang lain. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang ini wa'mur bil urfi, perintahkan sekarang ini yang namanya kebaikan, amar ma'ruf. Silakan kita ini perintahkan kebaikan, terutama kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang lain dan sebagainya. Kemudian wa'alim al-musyrikin, ada yang mengatakan wa'alim al-jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh ini tentunya tidak tahu, karena tidak tahu ilmunya, tidak punya ilmu dan sebagainya. Kalau orang tidak tahu, bodoh sekarang ini melakukan hal-hal yang tidak wajar, mengucapkan hal-hal yang tidak wajar, kita berpaling saja dari mereka. Artinya tidak usah kita ini mengikuti mereka. Kalau kita ini ikut mereka, berarti kita sama dengan mereka, orang-orang yang bodoh itu. Marilah kita biasakan memberikan maaf kepada pihak lain. Insya Allah hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kalau kita ini terbiasa sudah memberikan ampunan kepada orang lain, karena tidak satupun manusia yang bersih dari dosa. Katanya tadi, semuanya manusia mempunyai kesalahan dan kekeliruan. Marilah biasakan orang itu memberikan maaf, ampunan kepada pihak yang lain. Dan biasakan ija'al nafsaka bi'izaril ghairi. Marilah jadikanlah diri kita ini sebagai timbangan untuk orang lain. Artinya bagaimana? Kalau kita ini sebagai timbangan, kalau kita disakiti oleh orang lain, pasti kita ini merasa tersakiti badan ini, marah kepada orang lain, otomatis kita ini sebagai timbangannya, kita tidak usah menyakiti kepada orang lain. Karena kita kalau disakiti sakit, otomatis kita tidak akan menyakiti kepada orang lain. Demikianlah barangkali sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Inna sanal kalami wa biyanan yawami kalamullahi bil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yaqtadir muhtadun. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man dakhalat aynu bi nadhri wa qulubi qabl amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa hudul jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بنفسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المكرمين العشرة الكرام وعن سائر النبيين أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في ممكن الله ونجنا بحبه من أول يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ديننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العظيم. اللهم ارفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والسلاسل المحال وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.